Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong, yang selalu setia menunggu video dari media selilit, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan yang diinginkan oleh semua orang di bumi manapun mereka berada. Berbahagia sekali rasanya karena kita masih bisa bertemu kembali, diberikan kesempatan, karena di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan kurang sehat, apalagi sekarang ini banyak penyakit baru ya, penyakit yang tidak pernah kita tahu sebelumnya sekarang mulai bermunculan. Tetapi kita masih diberikan kesehatan juga kenikmatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi. Teman-teman, kita kali ini akan berbicara tentang seorang penemu hebat yang karya-karyanya masih dipakai dan sangat bermanfaat, terutama untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang mohon maaf tidak diberikan kesempatan untuk melihat betapa indahnya bumi, betapa indahnya ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Kekurangan tidak membuat orang ini menyerah, teman-teman. Ya, kisah ini dimulai dari pada saat beliau berusia 3 tahun. Di usia itu, secara tidak sengaja ia menikam matanya sendiri dengan alat pembuat lubang sepatu milik ayahnya. Kejadian lebih tragis kembali terjadi saat matanya yang satu terkena penyakit simpatetik optalmia. Ya, ini bahasanya nih agak sulit ini, tapi itu namanya penyakitnya ya. Simpatetik optalmia ini adalah sejenis penyakit yang diakibatkan oleh infeksi yang terjadi karena kerusakan mata yang satunya. Jadi ketika mata sebelah itu sakit, yang sebelah ikut. Nah, terjadilah infeksi yang disebut dengan simpatetik optalmia. Anak yang malang ini bernama Louis Braille. Nah, teman-teman sudah menduga pasti ya. Ia dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1809 di Coupvray. Nah, ini sebuah kota kecil di dekat Paris, di Prancis. Ya, teman-teman yang sudah ke sana pasti tahulah ya. Tapi kalau belum, ya kita berdoa supaya bisa ke sana lah suatu saat nanti ya. Ketika mengalami dunia yang gelap, ia tidak meratapi nasibnya, walaupun ia bisa saja melakukannya karena memiliki 1001 alasan untuk dikasihani. Pada usianya yang masih belia, ia memperoleh beasiswa untuk belajar pada Royal Institution for Blind Youth di Paris. Ini benar gak nih bacaannya nih? Royal Institution for Blind Youth di Paris. Tolong dikoreksi ya, kalau memang salah dikoreksi ya. Ini sebuah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak tunanetra. Nah, ketika berusia 10 tahun, beliau masuk ke yayasan tersebut. Namun, saat berada di sana, ia mengalami kesulitan dalam membaca buku karena sejumlah tanda timbul pada buku tersebut memiliki ukuran huruf yang besar
sehingga bukunya pun berukuran besar dan harganya sangat mahal. Sementara itu, sekolahnya hanya memiliki 14 buku seperti ini. Walaupun demikian, ia tetap berhasil dalam semua pelajarannya. Louis Braille merasakan kesulitan dalam membaca buku-buku tersebut karena ia membutuhkan beberapa detik untuk membaca setiap satu huruf dan sering lupa akan huruf pada awal kalimat sebelumnya. Karena itu, ia berpikir untuk membuat huruf timbul yang lebih mudah dipahami oleh orang buta seperti dirinya. Pada tahun 1821, saat Louis Braille berusia 12 tahun, seorang kapten angkatan bersenjata Prancis yang bernama Charles Berbier berkunjung ke sekolahnya. Berbier menunjukkan penemuannya yang dinamakan night writing atau tulisan malam, yang kemudian mengembangkan kode-kode timbul sebagai sandi untuk dibaca dalam kegelapan bagi prajuritnya. Dari sanalah Braille mendapatkan ide untuk mengembangkan sistem huruf yang lebih sederhana. Hanya dalam waktu 3 tahun akhirnya ia berhasil membangun suatu sistem ideal yang sekarang dinamakan huruf Braille. Pada usianya yang baru 15 tahun, huruf ini menggunakan satu sel yang terdiri dari 6 titik dan didasarkan pada ejaan normal. Pada tahun 1829, saat ia berusia 20 tahun, ia menerbitkan buku Braille pertamanya. Tidak puas hanya sampai di situ, ia pun kemudian membuat simbol-simbol lain yang digunakan untuk mempermudah mempelajari matematika dan musik. Akan tetapi penemuannya yang sangat brilian itu tidak serta-merta dapat diterima di masyarakat. Setelah kepala sekolah yang sebelumnya, yaitu Dr. Pigner, diganti oleh Dr. Dufault, Dr. Dufault, sekolah melarang penggunaan alfabet ciptaan Louis dan menghukum murid yang tertangkap menggunakan huruf ciptaannya. Penolakan terhadap ide brilian ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Mereka bahkan membakar semua buku tulisan Louis yang telah memenuhi perpustakaan sekolahnya. Seorang guru lain bernama Dr. Joseph Gaudet melihat dengan objektif bahwa ternyata sistem tulisan yang diajarkan oleh Louis sangat membantu para murid tunanetra dibandingkan dengan tulisan yang mereka ajarkan sebelumnya. Setelah melalui diplomasi yang sangat baik, Dr. Joseph Gaudet berhasil meyakinkan Dufault untuk menjadi orang pertama yang memberlakukan sistem alfabet baru ciptaan Louis di sekolah mereka. Oleh karena kepentingan untuk dikenal inilah, akhirnya Dufault yang sebelumnya melarang mendemonstrasikan penggunaan alfabet ciptaan Louis pada tahun 1844. Louis yang berusia 35 tahun waktu itu sangat gembira mendengar kabar ini, karena ciptaannya dapat membantu begitu banyak orang cacat seperti dirinya. Saat berusia 43 tahun, Louis yang masih relatif muda dan telah mencelikan mata orang buta seperti dirinya itu terserang penyakit TBC dan kemudian meninggal dunia. Penemuannya membuat orang buta tetap dapat melihat dengan rabaan jari-jarinya. Penemuannya justru didapatkan ketika ia mengalami kebutaan total. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang membuat kita tetap dapat berprestasi dan melakukan sesuatu, bahkan saat kita mengalami kemalangan sekalipun. Asalkan bersedia menerima kelemahan fisik dan membuat kekurangan menjadi kelebihan yang dapat kita munculkan.
kita akan menjadi orang yang lebih unggul dibandingkan orang lain. Karena itu, tetap semangat, tetap berjuang, jangan putus asa. Karena nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kekurangan-kekurangan yang selalu kita keluhkan. Dunia orang buta dibatasi oleh jangkauan sentuhannya. Dunia orang bebal dibatasi oleh jangkauan pengetahuannya. Dan dunia orang besar dibatasi oleh jangkauan visinya. Paul Hofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.